Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqihi, pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui keterangan secara global tentang mabahis usul fiqh, di mana mabahis usul fiqh disebutkan oleh para ulama ini membahas tentang 4 hal: al-ahkam asy-syar'iyyah, kemudian al-adillah, turuqul istinbat, dan al-ijtihad. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan sebagai bentuk tamhid sebelum kita masuk pada materi inti, yakni tatbiq qawaid al-fiqh wa usulihi fi tafsir al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu kita ketahui bahwasanya al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi menjadi berapa, apa Mas Syarif? 7, 2, 1, apa Nak Yusuf? Lah, 1 at-taklifiyah, 2 al-ahkam al-wad'iyah. Baik, al-ahkam asy-syar'iyyah, Abdullah. طلب أو تخيير. نعم، الأحكام الوضعية syahidin. Ya, tidak apa-apa. Ayo, Allah ibadah. Nah, jadi jangan ngantuk ya. Jadi kalau ada pertanyaan tiba-tiba harus siaga. Nah, al-ahkam asy-syar'iyyah ini disebutkan oleh para ulama ada 5 bentuk. Ada 5 bentuk. Supaya kenal dengan pesertanya. Abdul Malik, yarfa yadah. Ayo, Masya Allah. Ini kunyahnya Abu Yazid. Sehingga kalau ada yang kurang-kurang dalam jawabannya, beliau harus menambahkan. Iya, sudah kayak kan Abdul Malik. Al-ahkam taklifiyah. Ini kita sebutkan kemarin ada 5. Ya, apa saja? Ayo, Allah ya. Nah, di sini insyaallah taala sebagai tambahan faedah akan kita bahas sedikit, enggak terlalu banyak, juga enggak terlalu rinci, tentang makna dan hal-hal yang terkait dengan bentuk-bentuk al-ahkam at-taklifiyah. Ya. Nah, kalau sekedar tahu istilah wajib, mandub, tapi nggak tahu apa definisinya,
Ya. Terus apa ciri-ciri lafaz ini menunjukkan wajib, mana yang menunjukkan sunnah? Tentunya hal yang demikian termasuk khalal. Ya. Baik. Yang pertama, ikhwan fillah azza wa iyyakum, yang perlu kita ketahui makna al-wajib. Al-wajib. Lughatan, secara bahasa, al-wajib maknanya adalah as-saqitu wal lazim. Kata-kata wajib secara bahasa maknanya adalah as-saqitu wal lazim. Makna saqit Darul Loh, tak tahu. Fi'il saqata yasqutu. Artinya apa, Rois? Putus. Putus. Rahman. Jatuh. Nah, ini prosesnya perlu diuraikan lagi. As-saqitu wal lazim. Wajib secara bahasa itu artinya as-saqit, yang jatuh. Ya, yang jatuh. Saqit. Minhu qauluhu ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ya. Minhu qauluhu ta'ala, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Al-ayat yang dilihat ini wajabat, ya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Fa idza wajabat, apa makna wajabat di sini? Saqatat, apabila onta tersebut jatuh, ini onta, ya, jatuh ke sisi tubuhnya, fakulu minha, maka makan. Ya, nah, jadi ciri onta tadi sudah meninggal dunia setelah disembelih atau dinahar, jatuh. Ya, kalau sudah ambruk, maka dia telah puasa. Tentunya bagaimana yang telah diketahui, cara penyembelihan onta tidak sama dengan penyembelihan kambing ataupun sapi, ya kan? Kalau kambing, sapi dan sejenisnya, cara penyembelihannya disebut dengan zabah, dikoro, ya, betul ya, dikoro. Jadi ada proses penjatuhan dulu segala macamnya. Nah, itu untuk kambing, sapi, kuda dan macam-macamnya. Untuk onta, ya, tidak mungkin antum pegangi rame-rame digelundungkan seperti kayak sapi. Ya, nah, untuk onta nahar namanya. Dalam keadaan ontanya berdiri, ditusuk sebelah lehernya, kemudian diangkat ke atas. Beberapa saat setelah itu dia akan jatuh. Nah, ketika jatuh boleh untuk dimakan. Yang diinginkan lafaz wajabat. Wajabah.
wajib. Ya loh. Jangan diartikan idza wajabat junubuha, apabila telah diwajibkan sisi-sisinya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya definisi secara bahasa as-saqi, yaitu wajib. Kalau kalau istilahan adapun wajib secara istilah, istilahnya siapa? Hah? Istilahnya siapa? Coba bingung. Istilahnya siapa? Fuqaha. Ulama usul atau fuqaha? Ulama nahwu. Baik, indal usuliyin. Ya, indal usuliyin. Jadi kalau kata-kata istilahan tergantung kita sedang membahas ilmu apa. Ya, kalau antum bahas masalah faraid misalnya ya, bab faraid, ada kata-kata definisi fariidhah misalnya, lughatan, kemudian istilahan, berarti ini menurut istilah al-faradiyyin. Ya, nah, bahas masalah nahwu, ketemu kalimat al-mufrad, ada lughatan, ada istilahan misalnya, berarti itu istilah ahli nahwu. Yang namanya wajib indal usuliyin ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Yang namanya wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, diperintahkan ala wajhil ilzam dan harus dilaksanakan. Nah, ini indal usuliyin. Kemudian dalam bab usul, istilah wajib juga memiliki definisi yang lain. Definisi min haitsul hukum. Wajib maknanya kalau ditinjau dari sisi hukumnya, definisi yang tepat, ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Ya, wajib secara hukum, mungkin ini yang lebih diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Ma yusabu fa'iluhu imtithalan, segala sesuatu yang mendapatkan pahala pelakunya kalau dilaksanakan dapat pahala. Imtithalan, dengan catatan diniatkan menjalankan perintah Allah. Ada kaidnya. Ya, enggak semata-mata melaksanakan. Sehingga
dia mendapatkan pahala kalau niatannya imtithalan, melaksanakan kewajiban. Wa yastahiqqul iqab tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Anda harus perhatikan ibarahnya. Ya, yastahiqqul iqab tarikuhu, orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Kata-kata berhak belum tentu dihukum. Ya. Nah, ini adalah wajib. Jadi ada definisi secara bahasa, indal usuliyin, kemudian ta'rif min haitsul hukum. Nah, ini definisinya. Poin yang kedua untuk masalah wajib, siyagul wujub. Ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum wajib. Tahu definisinya? Sekarang harus bisa mendeteksi mana lafaz-lafaz yang ditunjukkan nafs yang menunjukkan hukum wajib. Siyagul wujub, lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum wajib dalam Alkitab wa Sunnah banyak bentuknya. Disebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Buahnya kalau menurut di antaranya satu, termasuk siyagul wujub at-tasrih bihi, ya, lafaz-lafaz yang sharih, yang jelas tegas menunjukkan arti wajib. Biasanya menggunakan kata-kata mewajibkan. Ya. Nah, seperti silakan faradha, ya. Faradha, apa artinya faradha? Apa artinya faradha? Dok, faradha menggerem-gerem kok. Enggak jelas. Apa artinya faradha? Mewajibkan. Jelas apa kurang jelas? Jelas, ya kan? Kalau mewajibkan berarti hukumnya wajib. Nah, ya. Yang kedua, al-amru bih, adanya perintah. Ini salah satu ciri kalau hal tersebut diwajibkan. Ya, salah satu ciri kalau perintah tersebut diwajibkan.
tersebut diwajibkan dalam syariat. Ini salah satunya. Inilah masih banyak hal-hal yang lain yang bisa diambil faedah dari situ hukum wajib. Yang keempat, lafaz alaikum. Mau tanya ini, karena tak lihat menurut informasi panitia, kebanyakan pesertanya ini sudah menguasai dasar-dasar kaidah nahwu. Nah, saya mau nanya sekarang. Nanti kalau kurang-kurang ke Abu Yazid. Naam. Abu Yahya. Masya Allah. Baik. Alaikum. Ini kalau dalam kaidah ilmu nahwu termasuk fi'il, isim atau huruf? Isim. Iya. Yakin? Hah? Gabung sama huruf. Huruf apa? Huruf jar. Ala, kemudian dhamir kum, gitu ya. Masya Allah alaih. Yang lain. Ahnaf. Wah, ini jawabannya harus sama kayak namanya. Ahnaf. Kurus. Gak boleh bengkok ini. Alaikum. Isim, fi'il atau huruf? Jumlah yang punya takdir fi'il. Wah, ini kaidah baru ini. Kalau ada betulan saya berguru ini. Jumlah ya. Jumlah yang punya takdir fi'il. Wah, ini canggih ini. Wah, ini kayaknya belum dapat. Selama 6 tahun belajar bahasa Arab ini baru dapat sekarang kayaknya. Perlu berguru lagi kayaknya. Oh gitu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi intinya mirip kayak jawabannya Abu Yahya. Cuman ada modifikasi sedikit gitu. Abu Luqman. Mana Abu Luqman? Masya Allah. Saking Jogja nih Pak. Monggo Pak. Sami Pak. Ayo. Urwah, mana Urwah? Gak kelihatan Urwahnya. Belum pulang? Belum. Masya Allah. Ibnu Ridho. Mana Ibnu Ridho? Loh. Sakit. Ayo. Abu Umar. Isim fi'il. Isim fi'il amr. Sakit. Sakit.
Jiddan. Aywa. Alaikum yang termasuk siyagul wujub itu bukan susunan huruf jar ala ditambah dhamir. Ya, ini termasuk bentuk isim fi'il amr. Nah, yang mungkin diistilahkan dengan jumlah yang punya takdir fi'il gitu ya. Nah, ya, alaikum di sini tuh isim fi'il amr. Ya, dia isim bermakna fi'il amr. Ya, semakna dengan lafaz ilzamu. Ya, karena pakai kum. Jadi maknanya ilzamu. Kalau bentuknya alaika maka ilzam. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Baik. Wah, mantap juga ini. Boleh. Nah, ini ada semua Muhammad. Ada yang belum masuk? Ada. Berapa orang yang belum masuk? Berapa orang yang belum masuk? 2. Baik, apa? Yang kelima, termasuk siyagul wujub ihbatul amal bitarkihi. Ihbatul amal bitarkihi. Nah, yang kelima ini ihbatul amal bitarkihi. Sebuah dalil menunjukkan kalau amalan tersebut gugur atau batal bila meninggalkan sesuatu. Maka sesuatunya tadi dianggap wajib. Seperti la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Nah, ya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat yang dilakukan salah seorang di antara kalian kalau dia sedang hadas sampai berwudu. Itu contoh untuk yang kelima. Ya kan? Salatnya dikatakan batal kalau dia meninggalkan thaharah. Itu berarti thaharah sebelum melaksanakan salat hukumnya wajib. Kok diambil kesimpulan demikian? Naam, karena ihbatul amal bi tarki termasuk siyagul wujub. Ya kan? Nah, masalah wajib. Nah, kalau bahas usul fiqh nanti dibagi aqsamul wajib. Ya, kepanjangan. Kita khusus sampai sini toh. Ya. Nah, yang kedua, wajib mandub. Al-mandub lughatan secara bahasa lafaz al-mandub artinya adalah al-mad'u. Ya, al-mad'u yang dipanggil, yang diseru. Wastilahan
istilah definisinya ma amara bihi syari', segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, la ala wajhil ilzam, ada kata-kata la ya. Ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun la ala wajhil ilzam, tidak diharuskan. Kalau ditanya apakah diperintahkan? Na'am, diperintahkan. Apakah harus dilaksanakan? Tidak harus. Namanya mandub. Baik. Wa min haitsul hukum, definisi mandub secara hukumnya ma yusabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tariku. Kalau secara hukum definisi mandub ini, kalau dilaksanakan orang yang melakukannya mendapatkan pahala dengan niatan melaksanakan kewajiban, dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum atau tidak berdosa. Nah, walaupun demikian, ya, para ulama ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, semacam Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, mereka memberi tanbih, ya, memberi tanbih, tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjadikan kebiasaan suka meninggalkan al-mandubat. Ya, bahkan mereka menolak persaksian orang yang suka meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ya, apa? Nah, jadi jangan mentang-mentang, nggak apa-apa kok ditinggalkan, nggak berdosa. Belas nggak pernah melakukan al-mustahabbat wal al-mandubat. La yambaghi. Ya, la yambaghi. Baik. Kemudian siyagul mandub. Bentuk-bentuk yang menunjukkan kalau hal tersebut disunnahkan. Yang pertama, at-targhib fi at-targhib fi, adanya keterangan kalau amalan tadi dicintai. Ya, targhib fi, adanya keterangan dalam syariat kalau amalan tersebut dicintai. Yang kedua,
tasmiyah bin nafilah wa tatawwu. Sebuah amalan disebut sebagai nafilah atau tatawwu. Nah, yang kedua, bayan annahu qurbah. Adanya keterangan kalau amalan tersebut termasuk bentuk qurbah, taqarrub ilallahi azza wa jalla. Salah satu cirinya. Nah, ini masalah mandub. Yang diingat tadi tanbih dari Al-Imam Ahmad wal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah ini memberikan tanbih, tidak selayaknya bagi seorang mukmin menjadikan kebiasaan tarkul mandubat. Ya, dalam semua hal, masalah puasanya, salatnya dan semisalnya. Baik. Yang ketiga, al-muharram. Ya. Lughatan, secara bahasa, muharram artinya adalah al-mamnu, yang terlarang. Yang terlarang. Wastilahan, ma naha anhu syari' ala wajhil ilzam bitarki. Yang namanya haram menurut ahlul usul, manaha anhu syari'u, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, ala wajhil ilzam bitarki, ya, dilarang dan diharuskan untuk ditinggalkan, namanya muharram. Wa min haitsul hukum, haram secara hukum definisinya ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqul iqab fa'iluhu. Ya, yang namanya haram secara hukum ini segala sesuatu yang mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya, dengan catatan imtithalan, ditinggalkan karena Allah memerintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Wa yastahiqqul iqab fa'iluhu,
Dan orang yang melaksanakannya berhak mendapatkan hukuman. Nah, ini haram. Kemudian siyaghut tahrim. Lafaz-lafaz atau bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan hukum haram. Di antaranya an-nahyu anhu. Ya, adanya larangan dari sebuah perbuatan, nanti hukumnya haram. Seperti larangan dari syirik. Ya, larangan dari syirik. Juga seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam atau dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il habalah, hablil habalah. Dan misalnya. Yang kedua, termasuk syiratut tahrim al-wa'id bil iqab. Adanya ancaman dalam bentuk hukuman tertentu apabila melanggar atau melaksanakan sebuah perkara. Berarti hal tersebut terlarang. Nah, yang ketiga, al-amru bil ijtinab 'ani syai'. Al-amru bil ijtinab 'ani syai'. Adanya perintah untuk menjauhi sesuatu. Ya, seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu at-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 amalan yang bisa menghancurkan amalan saleh kalian. Ya, tadi 7 hal tadi semuanya haram untuk dilaksanakan. Baik. Ini masalah haram. Dan masing-masingnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum itu panjang pembahasannya. Untuk yang lain dari syiarut tahrim, zammul fa'il wa ijabil kafarah min. Zammul fa'il wa ijabil kafarah minhu. Adanya celaan bagi orang yang melanggarnya dan keterangan harus membayar kafarah kalau melaksanakan sesuatu. Ini cirinya. Ya, di samping celaan
Terus ada kewajiban untuk membayar kafarah. Nah, yang kelima, lafaz la yahillu, tidak halal bagi seseorang atau la yasluhu, tidak boleh ya. La yasluh seperti hadis tentang sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada seorang sahabat yang berbicara dalam salatnya. Kata Rasul, inna hadha salat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ya, salat ini itu enggak boleh la yasluh fiha, pakai kata-kata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh padanya ada ucapan manusia. Nah, dan bentuk yang lain yang bisa antum merujuk dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab beliau Bada'iul Fawaid. Selanjutnya, yang keempat, al-makruh. Lughatan, makruh secara bahasa adalah al-mubaghab atau al-mubghab, yang dibenci. Wastilahan, namun secara istilah ahli usul, yang namanya makruh manaha musyarih la ala wajhil ilzam bitar. Yang namanya makruh manahahu syarih, atau pakai yang ini juga boleh, manahahu syarih sama saja. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, la ala wajhil ilzam bitar, namun tidak diharuskan untuk ditinggalkan. Nah, wa min haitsul hukum, definisinya dari sisi hukum adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan wala tarikuhu. Ngantuk itu. Ma yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. La yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Segala sesuatu yang beri pahala orang yang meninggalkannya dengan niatan,
melaksanakan kewajiban. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan hukuman. Nah, ini al-makruh. Tanbih. Catatan. Yang pertama, al-makruh 'inda salaf al-mutaqaddimin bima'na al-haram. Makruh menurut istilah salaf atau para ulama terdahulu itu sama dengan haram. Ya. Makruh menurut salaf, istilah salaf, para ulama mutaqaddimun ini maknanya sama dengan haram. Sehingga salaf mereka menyebut haram, muharram dengan makruh. Ya. Namun untuk mutaakhirin beda makruh, beda haram. Ini pakai istilahnya mutaakhirin. Ya, yang lebih tersebar. Sehingga diberi tanbih, kalau antum jumpai kata-kata makruh diucapkan oleh salaf atau para ulama mutaqaddimun, maka mereka memaksudkan dengan kata-kata makruh adalah haram. Nah, ini faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Ya, A'lamul Muwaqqi'in. Kalau yang tadi Hada'iul Fawaid, yang ini A'lamul Muwaqqi'in. Tanbih yang kedua, al-makruh manhiyun anhu, la yajuzu at-tasahul fihi. Yang namanya makruh itu tetap dilarang, walaupun tidak diharuskan untuk ditinggalkan, tapi tetap dilarang, sehingga tidak boleh untuk bermudah-mudahan dalam perkara yang makruh. Nah, yang terakhir, yang kelima, al-mubah. Agak cukup lagi bapak tulisnya. Al-mubah. Yang itu udah tulis? Sudah? Tadi yang tinggalan. Nah, ini ada ini. Ini muqaddimah. Panjang muqaddimahnya. Yang kelima, al-mubah. Masya Allah. Untuk yang menunjukkan makruh. Ini panjang. Ya, tidak seperti yang sebelumnya. Karena makruh ini awalnya dari haram, terus ada dalil lain yang menyebabkan maknanya jadi makruh, sehingga panjang pembahasannya kan, nggak disinggung, sehingga diganti dengan tanbih. Allah ibadah. Kalau
dijelaskan juga, tak bahas usul fik ceritanya nanti. Ya dah, itu dimarahin panitia nanti ada. Baik. Al-mubah secara bahasa lughatan mubah maknanya yang pertama secara bahasa al-mu'lan yang disebarkan, wal ma'zun fi yang diperbolehkan. Wastilahan, adapun secara istilah, istilah siapa? Apa Sulaiman? Ulama usul. Yang namanya mubah itu mala yata'allaqu bi amrin wala nahyin bi dzatihi. Mala yata'allaqu bi amrin wala nahyin bi dzatihi. Yang namanya mubah itu segala sesuatu yang tidak ada perintah maupun larangan secara zatnya. Ya, secara asalnya tidak ada perintah untuk melaksanakan, juga tidak ada larangan untuk meninggalkan. Berarti mubah. Nah, berarti mubah. Ini mubah, nggak ada larangan, nggak ada perintah, berarti boleh saja. Nah, untuk masalah definisi mubah secara hukum, ya, secara hukum ini tidak kita sampaikan. Kenapa? Karena khilaf di kalangan para ulama tentang masalah apakah mubah termasuk ahkam taklifiyah ataukah bukan. Yang pertama. Yang kedua, apakah mubah ini termasuk hal-hal yang diperintahkan atau perkara yang mendapatkan pahala ataukah tidak. Nah, panjang urusannya sehingga tidak perlu disebutkan. Cukup ini aja. Mala yata'allaqu bi amrin wala nahyin bi dzatihi. Segala sesuatu yang tidak dijumpai perintah untuk melakukannya, juga tidak dijumpai larangan untuk meninggalkannya bi dzatihi. Secara dzati. Ya, di sini yang perlu kita ketahui siyahul ibahah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna mubah. Yang pertama, raf'ul junah. Raf'ul junah. Al-fadhul ibahah yang pertama raf'ul junah. Adanya keterangan tidak ada dosa bagi yang melakukannya. Biasanya pakai lafaz la junaha. La junaha alaikum. Dan misalnya. Yang kedua, at-tasrih
sharih kalau hal tersebut mubah. Yang ketiga, al-halal. Pakai kata-kata halal. Ya, dan pecahan-pecahan kalimatnya. Seperti kalau dikatakan uhilla. Ya, uhilla. Nah, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Nah, hukumnya mubah. Ya, enggak wajib. Coba senyum atau Abdurrahman. Saya punya, kok senyum? Harusnya senyum sudah punya Abdurrahman. Kok senyum? Aye. Ya, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam Ramadan. Boleh hukumnya, nggak wajib, juga nggak terlarang, berarti mubah. Ya, nggak wajib. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, kalau dilakukan juga nggak terlarang. Kata Abdurrahman, ya, ayo, sok guyu-guyu Abdurrahman. Atau berarti hadis uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Boleh saja. Mau antum makan, tafadhol. Enggak dimakan juga enggak apa-apa. Ya. Ya toh? Nah, fa'amal maitatan al-fut wal jarad. Bangkai yang diperbolehkan yaitu bangkai ikan dengan belalang. Wa amad daman al-kabidu wa tihal. Kalau 2 darah yang dihalalkan itu kabid. Tahu kabid? Kabid itu hati. Ya, organ tubuh yang namanya hati itu loh. Namanya kabid. Halal. Nah, yang keempat, al-afu. Apa al-afu? Hah? Dimaafkan. Al-afu dimaafkan. Jadi ada apa namanya? Pemaafan dari syariat untuk melakukan. Yang kelima, akhir al-izn. Al-izn, adanya izin untuk melakukan sesuatu. Naam. Baik. Hada wadihun insyaallah ta'ala. Ini keterangan singkat tentang al-ahkam at-taklifiyah. Tentang wajib, kemudian mandub, haram, makruh dan mubah. Sebenarnya masing-masing pembahasan luas. Masalah wajib panjang, mandub juga panjang dan semisalnya. Oke, nanti insyaallah ta'ala akan semakin jelas kalau kita sudah masuk pada pembahasan inti tatbik qawaid al-fiqh wa usulihi fi tafsir al-Qur'an. Nah, dan nanti insyaallah ta'ala ketika masuk praktek dikarenakan faedah di kalangan para ulama sangat banyak, ya sangat banyak di kalangan para ulama faedah
usul fiqh yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Insyaallah taala nanti akan kita pilihkan kaidah yang umum yang mencakup beberapa kaidah yang lain. Nah, kaidah jami'ah insyaallah taala. Naam. Ada wadihun insyaallah, kalau lebihnya mohon maaf. Adapun pembahasan yang berikutnya akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu.